Bapak Dr. Nur Hanis, MSI. Yang kami hormati penerima akan hadir pada acara hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasa-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada hari ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu musta'an wa tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus suara SPMMP yang saya muliakan para narasumber, Bapak Ketua SPMSI, bisa nanti wakil Pak Samsul Bahri, kemudian Bapak yang Husin Suara SPMSI, dan itu yang saya muliakan Bapak Dr. Haji Anwar SPMSI sebagai beliau nanti akan memandu acara kita pada kesempatan ini, dan para dosen senior yang sempat hadir menjelang siang hari ini. Ada hadir Bapak Dr. Haji Sasro SPMSI. Ada tiba orang-orang di kota menyimpan angka-angka di otaknya. Matahari menuang dari sudut jendela, sementara ketidakadilan di negeri ini menggema. Matilah kau ternak koruptor! Korupsi, polusi menjadi makanan kami, kaum pribumi. Tak akan mati di depan mulut singamu. Langkah kami seluas samudra. Api neraka akan mengutuk membakarmu di istana yang katanya perwakilan rakyat, namun sejatinya pembunuh rakyat. Oh rakyatku, hidupmu kaku, lusuh kibar senyummu. Kaum penyisih perut melukai wajah-wajah kita. Satukanlah puisi untuk membakar hati kita. Puisi dengan koruptor merajalela. Sekian dan terima kasih.
adalah memperkenalkan ke teman-teman mahasiswa, terutama yang sudah semester 5 yang nantinya akan menyusun tugas akhir tentang topik-topik kajian ilmu pemerintahan. Yang kedua adalah bahwa tujuan kegiatan diseminasi ini juga adalah bagian rangkaian dari kegiatan prodi terkait dengan borang, di mana item borang itu yang dilihat adalah berapa banyak teman-teman mahasiswa yang melakukan sitasi terhadap tertarik dengan judul-judul penelitian yang baru. Baik, untuk selanjutnya narasumber kita hari ini ada 3 dosen. Yang pertama Bapak Dr. Asrifai MSI. Beliau melakukan penelitian itu tentang networking governance dalam pilkada, dalam pengawasan partisipatif pada pilkada serentak masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Asrifai. Yang kedua kami mengundang Bapak Samsul Bahri, Esos, MSc. Beliau mengangkat tema dengan judul Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu di tengah pandemi melalui pemanfaatan e-government. Kami mengundang Bapak untuk ke panggung. Yang ketiga, Bapak Lahusen Juwada, SIP, MIP. Beliau mengangkat judul tentang network korupsi nikel di Sulawesi Tengah. Untuk menanggapi hasil riset ini, kami mengundang Bapak Dr. Haji Irwan Waris untuk naik ke panggung. Baik, tidak memperpanjang waktu, kami persilakan narasumber pertama Bapak Dr. Asrifai MSI untuk mempresentasikan hasil risetnya. Mungkin kami kasih batasan waktu sampai 15 menit Pak. Jadi nanti ketika selesai 3 narasumber memaparkan hasil risetnya, nanti akan langsung kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Irwan Waris untuk menanggapi hasil risetnya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Asrifai MSI. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang menjawab salam saya yang pertama tadi, saya doakan cepat dulunya di ACC. Yang menjawab yang kedua, semoga hari-harinya tidak sama dengan Esti. Yang saya hormati Ketua Laboratorium Ilmu Pemerintahan, narasumber hebat pada kesempatan hari ini, Pak Lahusen Juwada, sekaligus dia sebagai Ketua Lab, Pak Samsul Bahri, dan yang saya muliakan penanggap Dr. Haji Irwan Waris MSI, teman-teman semua, Pak Irwan Sangkalidat, Pak Haryanto,
dan teristimewa kepada adik-adik pengurus himpunan dan mahasiswa dan peserta pada destinasi ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada laboratorium yang telah melakukan kegiatan seperti ini. Harapannya juga sama dengan harapan dari Ketua Prodi. Mudah-mudahan atmosfer akademik di program studi ilmu pemerintahan ini semakin bagus dan dinamis. Karena ini adalah tradisi-tradisi akademik yang harusnya kita selalu perlihatkan, bukan tradisi-tradisi gerakan politik yang diperlihatkan dan ditonjolkan. Ya, adik sekalian, tadi sampaikan oleh moderator, khususnya kepada adik-adik semester yang kadang bingung mencari judul. Kami melakukan riset terkait dengan peristiwa dan fenomena yang terjadi dengan perspektif network governance. Ada beberapa peneliti di sini, saya sebagai ketua, Pak Zain Samsia dengan Pak Hamid. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian ini pernah mendengar atau konsep tentang networking governance. Kalau dulu penelitian saya 2 tahun atau 3 tahun lalu tentang collaborative governance yang sudah dipublikasikan di salah satu jurnal di internasional Malaysia, dan sudah ada beberapa mahasiswa yang kemudian tertarik untuk mengambil tema dengan judul collaborative governance. Kemudian sebelumnya ada tulisan saya diterbitkan di jurnal Sinta 3 tentang governabilitas. Cuma saya pada kesempatan ini mengambil tema dengan networking governance. Dan mudah-mudahan tema-tema seperti ini menjadi bisa menambah hasanah pada adik sekalian, untuk bisa membuka cakrawala untuk bahwa ternyata banyak hal atau banyak konsep atau banyak perspektif yang kita bisa lihat dari kacamata ilmu pemerintahan dalam melihat sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, fenomena ini saya kaitkan dengan model pengawasan partisipatif adik sekalian. Nah, saya ingin waktunya berapa menit Pak Moderator? 100 menit ya, sekarang sudah jalan 3 menit. Saya ingin perkenalkan begini adik sekalian. Network governance meskipun bukan hal baru, ini sudah lama adik sekalian. Tahun 80-an, tahun 70-an orang sudah kenal dengan governance. Bukan hal baru dalam ilmu sosial, tetapi masih minim digunakan dalam menganalisa relasi antar institusi yang terlibat dalam kolaborasi atau kerjasama antar lembaga yang memiliki hubungan timbal balik resiprokal. Padahal banyak institusi yang melakukan kerjasama, melakukan networking. Nah, cuma memang harus hati-hati ya sekalian. Kita harus bisa membedakan yang mana partnership, yang mana networking. Itu hal yang kadang sulit dibedakan antara kemitraan dengan networking. Satu. Yang kedua, konsep network governance bermula dari perkembangan teori tata kelola, ya, pemerintahan, atau biasa sering kita sebut dengan istilah governance. Atau ketika paradigma atau teori new public management mulai kehilangan daya tariknya, ini menurut Klien, ya. Yang ketiga, perubahan paradigma government centris menjadi governance. Jadi tidak lagi monopoli tunggal dari government, kan gitu. Nah, itu kemudian governance ini mulai banyak orang angkat dan coba lihat dalam berbagai perspektif. Nah, pengawasan partisipatif ini saya coba lakukan tracking di sekolah maupun di berbagai mesin pencari. Pengawasan partisipatif orang hanya memotret dari model partisipasi politik. Jadi kalau bicara tentang pengawasan partisipatif, orang lebih banyak memotretnya dari sisi partisipasi politik. Belum ada yang mencoba melihat networking governance. Padahal ini sangat menarik untuk kita lihatnya. Dan bukan hanya dalam konteks pemilu sebenarnya. Ketika ada 2 atau 3 lembaga melakukan jejaring, itu sudah bisa dipotret dengan networking governance saya sekalian. Hanya kebetulan saja pada saat pandemi, menurut saya menarik untuk kita potret. Dan ternyata ini masih
Lanka, bukan hanya di UNTA, ya, secara nasional, ada pernah yang mencoba memotret konsep networking governance, tapi menurut saya agak-agak salah kaprah ya, karena dia melihat dalam konteks yang tidak pas, kan gitu. Sama dengan kolaboratif governance. Hati-hati, tidak semua kolaboratif itu bisa dimana dalam kolaboratif. Kalau memakai Ansel, kan gitu. Hati-hati, kecuali kalau pakai konsepnya Emerson, bisa mungkin. Emerson tidak terlalu ketat dalam kolaboratif. Tapi kalau pakai teorinya Ansel, baru pakai kolaboratif governance, kalau saya itu tidak pas, karena ketat dia. Nah itu hal-hal seperti kita harus hati-hati juga. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan governance? Nah, istilah governance sekalian banyak digunakan di dalam berbagai perspektif, tapi paling sering disajikan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antara aktor yang memiliki ketergantungan untuk memecahkan masalah. Ingat, ada yang disampaikan oleh Marketer 2012. Banyak orang menggunakan dan memakai istilah governance yang begitu populer, tetapi digunakan tidak pada kondisi yang tepat atau salah kaprah menggunakan governance. Termasuk UNDP. UNDP mereduksi konsep governance itu yang salah satu yang disebut oleh Marketer dengan menambahkan kata sifat dari governance bahwa seolah-olah kalau tidak dilakukan bla 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 seperti prinsip-prinsip 8 prinsip dalam good governance, seolah-olah kebalikan menjadi bad governance, kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Marketer. Makanya saya kadang agak dinamis diskusi kalau Anda ujian mengajukan judul dengan judulnya good governance, kan gitu. Saya bilang teori apa yang Anda pakai, kan gitu. Pakai teorinya UNDP, teorinya siapa? Yang paling banyak ada sekarang pakai ini kalau good governance. Yang orang penjajaran ini, Pak Dokter. Yang sudah lumayan, ini yang paling banyak yang dipakai tentang good governance. Makanya kalau ketemu dengan saya agak-agak ribet. Kalau soal-soal seperti ini yang Anda angkat, ya, apalagi dengan pakai konsep UNDP. UNDP itu lembaga funding, kan gitu. Seolah-olah kemudian menghubungkan dari sebuah konsep, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kalau Anda pakai harus mesti. Ada 6 perspektif yang disampaikan oleh. 1. Pandangan tentang tata kelola meliputi minimal step. Nah itu memang tidak bisa mungkiri. Perspektif sekarang ini kan minimal step. Dia perubahan government ke governance itu kan minimal step. Yang kedua tata kelola pemerintahan. Yang ketiga manajemen publik baru. Nah ini sekarang teman-teman kalau di administrasi sudah masuk dalam konteks itu. Good governance, OEP, ada yang memaknai seperti itu. Yang kelima sebagai social cybernetic. Yang keenam tata kelola sebagai jaringan pengorganisasian diri dan aspek lainnya. Saya mencoba untuk memakai konsep ini. Yang kemudian legal. Banyak pakai governance tidak pernah pakai teori ini. Padahal banyak sebenarnya sekalian. Yang pertama, governance sebagai tata kelola yang baik atau sebagai tata kelola perusahaan. Yang kedua, governance sebagai manajemen publik baru. Kemudian yang ketiga, governance sebagai tata pemerintahan bertingkat atau hubungan antar pemerintah dalam beberapa aktor-aktor bilang non-government. Yang keempat, ini yang saya pakai di dalam memotret tentang partisipasi, tentang tata kelola sebagai kelola jaringan. Nah, ini yang saya breakdown dengan menggunakan perspektif media. Yang inti dari ini adalah sekalian bahwa governance banyak dipakai oleh para sarjana dalam memberi penekanan pada proses pemerintahan daripada struktur pemerintahan. Jadi prosesnya, governance lebih banyak pada proses daripada struktur pemerintahan dan penekanan pada batas-batas kekuasaan pemerintah. Konsepsi tersebut semakin penting bahwa terjadi pergeseran pemerintah dari kekuatan organisasional dan unisentris ke penekanan pada proses yang melibatkan berbagai pihak. Nah, ada pertanyaan, apakah penyelenggara pemilu kita bisa mengelompokkan di dalam konteks governance atau government? Nah, itu bisa. Kenapa saya memakai istilah ini? Karena gini ada istilah. Bawaslu itu adalah suatu lembaga yang menurut saya unik, kan gitu. Memang dia bukan masuk dalam kategori main state organ, bukan sebagai organisasi utama, bukan sebagai lembaga utama negara, bukan main state. Kalau main state organ kan eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi dia masuk sebagai auxiliary state organ. Dia masuk sebagai organisasi tambahan, bukan utama, bukan main. Seperti KPK, Komisi
pemberantasan korupsi dan sebagainya, ombudsman dan sebagainya. Dia menjadi auxiliary state. Nah, sebagai state organ, menurut saya, nggak apa-apa kita memakai. Coba kita lempar, coba kita minta respon nanti. Apakah misalnya nanti ada yang keberatan ketika misalnya konsep governance kita pakai dalam kelompok penyelenggara pemilu, kayak gitu. Dan banyak hal yang menurut saya sangat bisa kita jadikan rujukan di dalam jumlah-jumlah terkait dengan auxiliary state dalam konsep governance. Nah, sudah berapa waktunya lagi, Pak Moderator? Ini hari Jumat ini. Nah, ada 3. Nah, ini kalau Anda mau pakai, Anda bisa pakai teorinya ini, ada sekalian. Kalau pakai networking. Apa ini maksud dengan networking? Turunan dari governance itu, ada kan kolaboratif, ada network. Ya? Nah, networking ini adalah menurut Tweet Kementerian 2000, konsep jaringan digunakan untuk memetakan pola hubungan antar organisasi dan untuk menilai pengaruh pada hubungan proses kebijakan. Ya, nah kemudian saya mengambil konsepnya Tweet dan Kementerian. Pendekatan jaringan mesti membuat kebijakan dibuat dalam proses interaksi yang kompleks antara sejumlah besar aktor, ya, yang berlangsung dalam jaringan. Dan kemudian jaringan dibuat berkoneksi, di mana aktor bertindak secara strategis dengan tindakan strategis lain dan sebagainya. Nanti bisa Anda copy. Nah, ini kalau Anda mau pakai, kan selama ini kalau kita pakainya kalau Anda pakai deduktif, membawa teori ke lapangan. Jadi kalau yang sebaliknya kan lapangan yang meminta teori. Selama ini Anda bawa teori ke lapangan. Kalau Anda tidak pakai teori ke lapangan, biasanya dipersoalkan, dipersoalkan. Teorinya siapa? Padahal dengan sebuah metode bisa dua, bisa deduktif. Kita ke lapangan menemukan teori, atau kita bawa teori ke lapangan. Nah, selama ini pakemnya kita kan membawa teori ke lapangan. Nah, dari mana kita pakai? Nah, oke lah. Ini ada 3 yang disampaikan oleh kita. 1, initiation and facilitation interaction, proses between actor. Itu 1 dimensi yang bisa dilihat. 2, creating and changing network arrangement for leader coordination, ya. Jadi ada membuat dan mengubah pengaturan jaringan. Yang ketiga, creation the content. 3 hal ini yang bisa Anda bawa ke lapangan. Kalau melihat jaring-jaring network seperti apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami minta maaf untuk teman-teman semua karena memang kita ada keterbatasan waktu. Pertama, selanjutnya Bapak. Ya, sambil menunggu Bapak Lausen Zuada sebagai narasumber kedua, ada beberapa poin penting yang perlu kita catat bersama, kita ingat terkait dengan governance yang sesuai hasil riset tadi. Pertama, bahwa kalau bicara governance itu kita bicara proses, bukan struktur. Yang kedua, ketika kita bicara kolaborasi, maka kita bicara ada pemerintah itu dengan aktor non pemerintah. Ya, selanjutnya ini karena sudah siap, silakan saya persilakan Bapak Lausen Zuada SIP MIP dengan waktu mungkin Pak 10 menit saja, Pak. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati senior Pak Dr. Haji Iwan Maris, MSI selaku penangkap, Pak Dr. Asrifai selaku juga sudah memaparkan tadi bagaimana temuan-temuan penelitian atau ide-ide tentang judul, ya. Saya kemudian mencoba masuk juga bicara juga soal jaringan, tapi saya lebih pada soal jejaring korupsi, ya. Karena kalau bicara korupsi hari ini kan pemberitaan tentang korupsi banyak sekali, ya. Tapi kemudian yang kurang dari itu adalah kajian-kajian tentang korupsi. Nah, saya mencoba mengkaji bagaimana jejaring korupsi itu beroperasi atau terjadi dalam praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pemanfaatan nikel misalnya. Kebetulan di Sulawesi Tengah ini kan salah satu daerah penghasil nikel, ya. Jadi Indonesia itu negara penghasil nikel di dunia nomor 1. Itu
hasil pendataan dari lembaga internasional mengatakan bahwa seperti itu ya. Jadi di mana kemudian nikel itu? Nikel itu adanya di 3 daerah di Indonesia, itu di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tenggara. Ya. Nah, Sulawesi Tengah sejak 2013 yang lalu itu sudah memulai industrialisasi nikel, ya, dimulai ketika berdirinya PT Indonesia Morowali Industri Alfa. Dan efek ekonomi dari kehadiran IMIP ini memang cukup terasa ya. Peningkatan pendapatan daerah itu memang mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan ya. Tapi kemudian yang bisa dibaca misalnya soal pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah selama 10 tahun terakhir, 2010 ketika nikel itu booming sampai dengan 2021 itu 11,77%. Ini dapat capaian yang sangat signifikan ya. Kalau sekarang kan pertumbuhan ekonomi nasional 5,sekian% ya. Kita Sulawesi Tengah itu secara rata-rata sejak masuknya nikel itu pertumbuhannya sampai di atas 11%. Artinya ini menandakan bahwa efek nikel itu luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, ini memang disumbangkan dari sektor nikel. Ya. Jadi ekspor besi dan baja itu menyumbang 85% ekspor Sulawesi Tengah, dan itu yang menjadi penyumbang devisa bagi Sulawesi Tengah. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah itu masih tinggi. Ya, tingkat kemiskinan 12,18%. Ini kalau di ranking itu Sulawesi Tengah itu masuk pada urutan ke-10 termiskin. Ya, ini ironi karena harusnya daerah kaya sumber daya alam harusnya lebih kaya, lebih sejahtera warganya gitu ya. Kemudian juga yang bisa dilihat dari tingkat ketimpangan. Ya, ketimpangan itu tidak jauh berbeda antara daerah penghasil nikel, misalnya Sulawesi Tengah, dengan daerah-daerah yang daerah miskin yang tidak punya sumber daya alam. Itu berkisar antara 0,32. 2021 itu mengalami kenaikan. Artinya jumlah orang miskin semakin banyak, jumlah orang kaya semakin sedikit. Ya. Ini fenomena-fenomena yang ironi ya, yang kontradiksi dari kehadiran nikel. Kemudian bisa juga kita lihat dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah Sulawesi Tengah itu 2018, kenapa saya ambil 2018? 2018 itu Sulawesi Tengah masuk pada 3 daerah di Indonesia yang investasinya terbesar. Sulawesi Tengah itu nomor 3. Dia hanya kalah sama Jakarta dan Jawa Barat. Tapi PAD-nya itu tidak jauh bergeser, hanya dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun. Seharusnya kan dengan sumber daya yang banyak tadi juga berimbang dengan kesejahteraan masyarakat. Apa kemudian? Kenapa kira-kira? Saya kemudian membangun asumsi bahwa ini persoalannya adalah korupsi. Ini yang kemudian bisa dilihat misalnya dari temuan-temuan dari KPK bahwa dalam proses penambangan nikel itu ada hal-hal yang tidak diikuti. Ya, misalnya ada perusahaan yang tidak melaporkan SPT, ya, pembayaran pajaknya. Kemudian ada yang tidak membayar jaminan reklamasi. Ya. Kemudian ada juga iup yang tidak menyampaikan laporan produksi, berapa nikel yang dia olah, ya, yang dia hasilkan, berapa yang dia jual, itu juga tidak dilaporkan. Itu berdasarkan laporan KPK. Kemudian yang terbaru adalah laporan Tempo. Ya. Kalau Anda baca majalah Tempo tahun 2010 yang lalu, Januari 2022 yang lalu, itu menunjukkan memberitakan bahwa ada praktek-praktek keterlibatan elit politik dan pemerintah dalam permainan atau bisnis pengelolaan nikel ini. Ya, ini yang kemudian saya mencoba membangun pertanyaan atau rumusan masalah
siapa saja sebenarnya aktor-aktor yang terlibat dalam korupsi nikel ini. Lalu kemudian apa modus-modus yang mereka lakukan? Ya, saya di sini mengambil teori atau meminjam teori yang digunakan oleh dua ilmuwan, ada Pellegrini dan Cervekri. Ya, ini dua-duanya ilmuwan ekonomi politik. Ya. Pellegrini misalnya mengatakan, ya, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku menyimpang dari tugas formal, melanggar aturan hukum, penggunaan pengaruh, melakukan penyuapan, nepotisme, dan penyelewengan untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk kepentingan pribadi. Jadi definisi korupsi ini tidak sama dengan definisi yang mungkin secara hukum korupsi itu dikatakan orang korupsi kalau sudah terbukti dia di pengadilan, atau misalnya dia ada kerugian negara yang dia tujukan gitu ya. Tapi definisi korupsi sini lebih luas ya. Penggunaan pengaruh, lobby politik itu juga di sini dibaca sebagai bagian dari perilaku korup. Ya, ada 9 jenis korupsi menurut Sarah Brecking. Yang pertama itu korupsi administrasi, ya, korupsi kecil-kecilan, graft, mempengaruhi, korupsi birokrasi, korupsi politik, klientelisme, nepotisme, korupsi tingkat tinggi, dan state capture. Nah, ini uraiannya. Ya, metode penelitiannya yang kami gunakan itu adalah kualitatif, ya, studi lapangan dengan studi dokumentasi. Saya mewawancarai beberapa narasumber dari LSM maupun dari pengusaha tambang nikelnya, juga dari pihak pemerintah yang terlibat dalam memberikan perizinan misalnya dan melakukan pengawasan di pertambangan. Apa kemudian temuannya? Ya, temuannya ternyata misalnya perizinan di nikel itu di Sulawesi Tengah itu ada 91, ya, 91 izin. Tapi dari 91 izin itu terklasifikasi dalam 4 bentuk izin, ya. Ada 88 izin itu dalam bentuk izin usaha pertambangan operasi produksi, ya, artinya sudah melakukan produksi. Kemudian ada kontrak karya. Kontrak karya ini biasanya itu yang perusahaan-perusahaan multinasional, ya. Lalu kemudian ada satu izin usaha pertambangan operasi produksi khusus, ya, ini biasanya untuk khusus menjual. Dan satu wilayah usaha pertambangan khusus, ini belum punya tuan tapi sudah dikategorikan sebagai wilayah izin usaha pertambangan. Dari keseluruhan tadi itu 91 izin itu ternyata mereka menguasai lahan itu 224 hektar atau kurang lebih 3 kali luas Jakarta. Dan menariknya 47% dari luas lahan itu dikuasai hanya 10 perusahaan. Jadi dari 91 tadi hanya 10 perusahaan yang menguasai 47%. Artinya ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan itu tidak merata gitu ya. Ya, kemudian lokasi perusahaan dan jenis perusahaan ini didominasi oleh perusahaan nasional, memang itu 86% itu 93% itu perusahaan nasional, lalu kemudian 70% itu multinasional, lalu kemudian dari lokasi keberadaan alamat perusahaan itu 86% itu berada di luar Sulawesi Tengah, ya. Jadi tidak heran kemudian kenapa tadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat itu tidak terlalu berefek dengan adanya nikel, karena memang rata-rata perusahaan itu berada di luar Sulawesi Tengah. Kemudian pejabat yang mengeluarkan izin itu didominasi oleh pemerintah daerah, yang paling banyak 46% itu adalah bupati, lalu kemudian gubernur 30%, dan selanjutnya dikeluarkan oleh menteri. Ya, saya juga menemukan di sini ada semacam kartel bisnis, ya. Jadi dari ada 33 ium itu kalau kita lihat dari relasi susunan direksi kepemilikan saham, itu sebenarnya mereka ini hanya 12 perusahaan saja atau 12 kelompok saja, ya. Lalu kemudian saya juga menemukan ada 31 elit
itu baik dari kalangan partai politik, pejabat daerah, pengusaha, organisasi masyarakat, kemudian keluarga purnawirawan yang memiliki keterkaitan cukup erat dengan bisnis pertambangan nikel ini. Kemudian juga para purnawirawan dan keluarganya, ya, jadi tentang keluarga purnawirawan dalam kepemilikan saham maupun sebagai susunan direksi. Kemudian apa siapa-siapa yang terlibat itu cukup banyak, tapi kemudian saya coba identifikasi saja berdasarkan organisasinya atau kelompoknya, yaitu birokrasi. Birokrasi ini Pemda dan aparat penegak hukum. Ya, Anda sudah tahu saya pikir aparat penegak hukum. Kemudian pengusaha. Kemudian ada juga keterlibatan aktivis dan mantan aktivis. Ini juga fenomena baru. Ya. Lalu kemudian ada keluarga APH dan purnawirawan. Ini juga ya terlibat dalam bisnis-bisnis gelap. Ya. Lalu kemudian partai politik. Ya. Orang-orang partai politik. Kemudian ada organisasi massa. Ya. Lalu kemudian juga yang mengkhawatirkan kita adalah elit-elit desa itu sudah menjadi orang yang juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan praktek penambangan yang menyalahi aturan tadi. Lalu kemudian yang terakhir, ya, temuannya kemudian modusnya seperti apa? Jual beli lahan. Lalu kemudian ada rekomendasi hukum, ya. Ada jual beli dokumen, ada rent extraction, ya, mengancam dan memeras. Jadi kalau misalnya tambangnya bermasalah, diancam. Kalau kau tidak bayar, ya saya akan pidana. Lalu kemudian ada shadow beneficial ownership, menyembunyikan kepemilikan susunan direksi maupun saham. Jadi ada orang yang sebenarnya dia pemiliknya, tapi kemudian di dalam susunan kepengurusannya bukan dia. Dan yang terakhir itu ada illegal mining. Kesimpulannya kemudian adalah bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam korupsi nikel itu menyebar dari tingkatan paling tinggi hingga paling rendah. Aktor negara maupun non negara, aparat birokrasi, aparat penegak hukum, pengusaha, kalangan aktivis, anggota ormas, pengurus partai politik dan elit desa memiliki keterkaitan erat dalam memetakan anatomi korupsi yang terjadi di sektor pertambangan nikel. Aktor-aktor ini berperan dalam jual beli lahan, rekomendasi hukum, jual beli dokumen, ancaman dan pemerasan, menyembunyikan bisnis dan pertambangan ilegal. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada